Kalau kita dengar kata Somalia, apa sih yang pertama kali muncul di benak kita? Mungkin langsung kebayang berita-berita di TV, ya kan? Tapi, coba deh, untuk paparan kali ini, kita lupakan dulu semua itu. Kita bakal mundur jauh ke belakang, menggali sejarah Somalia yang kaya dan kompleks, jauh sebelum jadi berita utama. Yuk kita bayangin lagi peta dunia zaman dulu. Jauh sebelum ada garis-garis batas negara kayak sekarang, wilayah ini tuh, pusat aktivitas global yang super rame. Bukan sekedar titik di peta, tapi ini adalah jalan raya peradaban yang sibuk banget, tempat dunia saling bertemu. Semuanya itu berawal dari satu hal, geografi. Coba deh lihat posisinya yang unik banget, persis di ujung timur Afrika. Ini tuh keuntungan yang luar biasa, posisinya kayak gerbang utama yang menghubungkan Samudra Hindia dan Laut Merah. Gak heran kalau selama berabad-abad, Somalia jadi pemain kunci perdagangan internasional. Dan ini bukan cuma soal lokasi aja loh. Orang-orang Somalia itu pelaut dan pedagang yang ulung banget. Coba bayangin pasar-pasar di kota-kota pesisir mereka yang super rame. Tempat emas, gading, dan rempah-rempah diperdagangkan. Mereka lah yang secara aktif menyambungkan Afrika dengan Timur Tengah dan Asia dalam sebuah jaringan perdagangan yang besar dan makmur. Nah, yang bikin Somalia zaman dulu ini jadi makin unik adalah strukturnya. Di sana tuh nggak ada satu penguasa pusat. Justru ada dua dunia yang berbeda tapi bisa hidup bareng di satu daratan. Sebuah masyarakat ganda yang canggih dan terdesentralisasi. Jadi gini, di pesisir, kita punya kota-kota kosmopolitan yang rame, yang sangat terbuka sama dunia luar. Sementara itu, di pedalaman, ada komunitas-komunitas otonom yang hidupnya berdasarkan ikatan kekerabatan yang kuat banget. Tapi jangan salah ya, mereka ini nggak terisolasi. Keduanya justru saling bergantung, terhubung erat lewat jalur perdagangan dan budaya. Keseimbangannya tuh unik dan dinamis banget. Sayangnya, keseimbangan yang hebat ini nggak bertahan selamanya. Ironisnya, justru keuntungan strategis yang bikin Somalia makmur itu jugalah yang menarik perhatian kekuatan-kekuatan asing. Inilah titik balik yang bakal mengubah segalanya. Dan yang datang itu bukan cuma satu loh. Beberapa kekuatan Eropa, Inggris, Italia, dan Prancis datang dan seakan-akan memotong-motong wilayah ini sesuka hati mereka. Masing-masing ngambil bagian buat kepentingan kolonialnya sendiri, tanpa peduli sedikit pun sama masyarakat yang udah hidup di sana berabad-abad lamanya. Lalu apa akibatnya? Perpecahan ini meninggalkan warisan yang dalam dan menyakitkan. Garis-garis buatan yang mereka gambar di peta itu menciptakan luka yang nyata dan bertahan lama di daratan. Jadi, ini dia inti masalahnya. Komunitas yang dulunya bersatu, sekarang terpecah belah. Sistem sosial yang udah berjalan ratusan tahun, tiba-tiba hancur. Dan ekonominya, yang tadinya buat menyejahterakan penduduk lokal, sekarang dipaksa untuk melayani kepentingan asing. Ini adalah perubahan total yang benar-benar mengubah takdir Somalia. Tapi, ceritanya nggak berhenti di situ. Ini bukan cuma kisah tentang penindasan. Di tengah dominasi asing itu, semangat perlawanan nggak pernah padam. Komunitas-komunitas lokal terus berjuang untuk mempertahankan identitas, otonomi, dan cara hidup mereka. Semangat kemandirian mereka terbukti sangat kuat. Nah, disinilah letak ironi sejarahnya. Justru dari pengalaman dipecah belah inilah lahir sebuah gagasan baru yang sangat kuat, impian akan sebuah bangsa yang bersatu. Kutipan ini benar-benar pas banget menggambarkan situasinya. Jadi pengalaman dibagi-bagi oleh kekuatan luar itu bukannya menghancurkan mereka, malah menanamkan benih nasionalisme modern. Orang-orang mulai melihat diri mereka bukan lagi cuma sebagai bagian dari klan atau komunitas, tapi sebagai bagian dari satu kesatuan yang lebih besar, Somalia. Dan ini membawa kita ke pertanyaan inti yang gaungnya masih terasa sampai hari ini. Seluruh sejarah yang kompleks ini pada akhirnya berujung pada satu tantangan besar. Gimana caranya membangun kembali satu bangsa dari tanah yang udah dipecah belah oleh orang lain? Ini bukan cuma pertanyaan tentang masa lalu Somalia, tapi juga tentang masa depan yang sedang mereka perjuangkan. Sebuah pertanyaan yang penting untuk kita renungkan bersama.